Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala rasulihi al-mustafa wa ala khatamihi al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man bihi muqtada fahtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wal mujahidin at-tahirin ila yaumi liqa'i rabbihim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita buka pengajian kita pada subuh yang berbahagia ini, subuh yang penuh berkah ini di penghujung bulan Januari. Mudah-mudahan pengajian kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ridha atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan kita bersabar atas segala ujian Allah Subhanahu wa taala dan kita dicurahkan rasa syukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Ala hadhihi niyyah likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menjadi pengobat batin kita bahwa memang hidup ini bersusah-susah, hidup ini berpayah-payah, hidup ini harus dilalui dengan berbagai macam tekanan-tekanan, dan pada akhirnya nanti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu terdapat dalam surat Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq ayat 6. Nanti dilihat di rumah masing-masing atau bisa dibuka di dalam Al-Quran kita, surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqih. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqih. Wahai manusia, kata Allah, innaka kadihun ila rabbik, sesungguhnya kalian itu sekarang sedang berjalan menuju Tuhan. Qadhan, sebuah perjalanan yang sangat berat. Famulaqih, nanti engkau akan berjumpa dengan Tuhanmu itu. Hadirin sekalian yang saya hormati, ayat ini mengisyaratkan kepada kita paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan kata al-insan. Kata apa? Al-insan. Insan itu siapa sih? Manusia. Tapi tidak semua manusia disebut dengan insan. Ada juga manusia yang orientasinya hanya makan dan minum, bersenang-senang, itu manusia biologis.
Di dalam Al-Quran disebut dengan basyarun. Ya, makanya orang-orang yang berorientasi untuk pemenuhan kebutuhan biologis semata, Al-Quran mensamakan mereka dengan binatang ternak. Bahkan mereka itu lebih hina daripada binatang ternak, karena orientasinya hanya sekedar pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang sangat-sangat biologis adanya. Hal itu Allah jelaskan di dalam surah, di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang yang kafir, kafir itu apa sih? Salah satu makna kata kafir di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang menutup mata batinnya untuk melihat kebenaran, itu disebut dengan kafir. Ya, orang-orang yang kafir, yang menutup matanya untuk melihat kebenaran, atau menutup mata hatinya untuk meneliti tentang eksistensi kebenaran itu atau substansi kebenaran itu. Jadi kebenaran itu ada dua, Pak. Ada kebenaran eksistensi, ada kebenaran substansi. Kebenaran eksistensi itu kebenaran yang nampak nyata ada di depan kita, itu eksistensi. Eksis. Gunung, matahari, bulan, bintang, penciptaan langit dan bumi, itu kebenaran eksistensi itu. Kebenaran yang nyata ada di hadapan kita. Sehingga Al-Quran tatkala meminta orang-orang untuk mencari kebenaran Allah, itu diajak untuk berfikir tentang kebenaran eksistensi. Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana onta diciptakan? Mereka melihat ada di depan mata mereka. Wa ilas samai kaifa rufi'at, kepada langit bagaimana langit itu Allah angkat. Wa ilal jibali kaifa nusibat, kepada gunung bagaimana gunung itu Allah tancapkan. Semeru Allah tancapkan, Merapi Allah tancapkan, Singgalang Allah tancapkan untuk menjadi pasak di bumi ini. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi ini Allah hamparkan. Fadzakir, ingatkan mereka dengan kebenaran itu. Ini kebenaran yang nampak di depan mata mereka. Saya menyebutnya dengan kebenaran eksistensi. Kebenaran yang nampak, yang eksis di hadapannya. Kita tidur, Pak. Pernahkah kita tidur itu mengatur alur darah kita? Tidak. Pernahkah kita mengatur dalam tubuh kita ini bagaimana peredaran darah, bagaimana otak bekerja, bagaimana darah mengalir, bagaimana jantung berdetak, bagaimana seluruh anggota tubuh kita bergerak? Itu tidak pernah kita atur, tapi dia diatur oleh siapa? Allah. Itu adalah kebenaran eksistensi. Ya. Tadi malam, sekarang pagi. Matahari tenggelam kemarin jam 6. Sekarang muncul kembali jam 6 pagi. Itu adalah kebenaran eksistensi. Makanya begitu Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan Raja Namrud, ya, dan para pembesar-pembesarnya dalam dua keadaan yang berbeda. Yang pertama, keadaan di mana mereka ingin menyembah berhala-berhala mereka, kemudian mereka dapatkan berhala-berhala itu semuanya sudah hancur, lebur. Lalu mereka mendengar yang melakukan ini adalah seorang anak muda yang bernama Ibrahim alaihissalam. Dipanggillah Ibrahim. Apa kata mereka kepada Nabi Ibrahim? A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Hai Ibrahim, engkaukah yang membunuh patung-patung kami ini semua? Karena Ibrahim begitu masuk di tempat patung itu, diambil kapak besar, semuanya dibunuh, semuanya dirobohkan oleh Ibrahim. Kecuali yang tidak dirobohkan apa? Yang besar. Lalu kapak itu disimpan di patung yang besar itu. Itu direkam dalam Quran, Pak. Bukan cerita bohong itu. Itu direkam di dalam Al-Quran. A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Engkaukah yang melakukan ini semua kepada berhala kami, patung Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Apa jawab Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yantiqun. Bahkan yang melakukan itu, kata Ibrahim, bukan saya, tapi siapa? Yang besar. Itu buktinya kapak ada di dekat dia. Fas'aluh,
Tanya dia, siapa tahu dia tahu. Faraja'u ila anfusihim, lalu mereka berpikir, bagaimana mungkin patung yang tidak bisa bergerak kalau lalu membunuh patung-patung yang lain. Mereka berpikir, muncul kebenaran eksistensi itu, Pak. Gak mungkin ini. Gak mungkin. Lalu mereka mengatakan, hai Ibrahim, bagaimana mungkin dia melakukan itu? Kata Nabi Ibrahim, oh kau sadar toh? Patung itu tidak mampu membunuh, memotong-motong saudara-saudaranya sama patung. Lalu kenapa engkau menyembah patung yang tak bisa berbuat itu? Uffil lakum, celaka engkau, kemana otakmu? Itu bahasa Al-Quran itu. Kemana otakmu? Ini adalah kebenaran eksistensi. Kebenaran apa? Eksistensi. Lalu ada kebenaran substansi. Ini kebenaran yang harus diteliti, yang dikaji. Orang tidak tahu mana benar, mana salah, mana haram, mana batil, mana boleh, mana tidak boleh. Tidak nampak itu langsung, Pak, kecuali harus mengerti substansinya. Itulah ilmu. Itulah apa? Ilmu. Orang tanpa ilmu juga paham, ya, bahwa apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, apa yang ada dalam diri mereka, itu tak mungkin bergerak kecuali dengan ada kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan yang di luar diri mereka, kekuatan yang maha gaib mereka. Tanpa banyak berpikir pun mereka akan paham ada kekuatan di situ. Itu kebenaran eksistensi namanya. Tapi ada kebenaran halal haram, boleh tidak boleh. Ini kebenaran substansi, kebenaran yang harus diteliti secara substansial. Bagaimana caranya? Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Apakah di masa pandemik ini boleh gak sholat Jumat pakai Zoom? Nah, muncul kan persoalan kemarin? Ya, sekarang ini kita dilarang ke masjid. Bagaimanalah kalau kuliah saja boleh pakai Zoom? Dosennya ada di mana, mahasiswanya di mana, tujuannya satu, untuk menuntut ilmu. Boleh nggak kalau saya sholat Jumat, imamnya ada di masjid sini, lalu jamaahnya di rumah masing-masing, bahkan ada yang lagi dinas kemana, bisa ikut, boleh nggak itu? Ini kebenaran tidak bisa dilihat kecuali dengan kebenaran substansi, dikaji itu. Ini kebenaran apa namanya? Keilmuan, ya tak? Keilmuan. Sehingga yang mampu melakukan ini adalah para pakarnya, para ahlinya, para ilmuwan. Sehingga Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang mampu untuk meneliti ini semua dan mendapatkan rasa takutnya kepada Allah adalah para ulama yang ahli di bidangnya. Nah, orang-orang yang kemudian memahami kebenaran substansial dan kebenaran apa tadi satu? Ini kuliah apa kita sekarang pagi ini? Kita lagi kuliah filsafat, ya, nggak apa-apa. Ya, untuk memahami bahwa kita sekarang sedang berjalan menuju apa? Menuju Allah. Innaka kadihun ya ayyuhal insan. Wahai manusia. Manusia di sini adalah orang yang memahami kebenaran itu. Ada orang yang tak memahami kebenaran itu bukan insan, tapi sudah sama dengan binatang ternak. Kenapa? Karena mereka hanya makan dan minum, kemudian mereka senang-senang. Bahkan dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lain, Allah itu menjelaskan bahwa mereka ini lebih hina daripada binatang ternak. Kalau kambing makan rumputnya orang, itu ya man, gak paham dia, Pak, ini rumputnya orang kah, ini rumputnya dia kah, gak paham dia. Tapi kalau orang ngambil hartanya orang demi untuk memuaskan kepentingan pribadinya, untuk memuaskan kepentingan hawa nafsunya, lalu dilakukan segala hal, segala cara, bagaimana saya kenyang, bagaimana saya berkuasa, bagaimana saya hebat, bagaimana saya punya power, lalu dilakukan apapun yang dia inginkan, ini lebih hina daripada apa? Binatang ternak. Itu Quran, Pak. Saya waktu bahas ayat ini di sebuah kampus, lalu ada dosen datang kepada saya, Pak, bisakah ayat ini kata-kata kalbun itu jangan diartikan anjing dong? Ini sekali gitu loh. Apa namanya? Sangat ini sekali. Ya, ayatnya kan begini. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami penuhi neraka jahanam itu dari golongan jin dan golongan manusia.
Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi enggak pernah mau mengerti. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi enggak melihat. Bukan buta tapi memang tidak melihat kebenaran. Walahum adzan la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tak mampu mereka gunakan untuk menangkap sinyal kebenaran lalu masuk ke dalam hatinya. Kata Quran, ulaika kal an'am. Mereka itu sama dengan binatang ternak. Pertanyaan saya, Pak, apakah Allah mengatakan mereka binatang ternak? Mereka binatang ternak, Allah bilang begitu enggak, Pak? Ulaika kal an'am. Al-Quran tidak mengatakan ulaika al-an'am, tidak. Mereka binatang, tidak. Allah tidak mengatakan mereka binatang. Tapi malah mengatakan apa? Ulaika kal an'am. Di situ udah orang-orang anak pondok mengkaji, itu ada namanya adatu tashbih. Ada sebuah kata, ada sebuah huruf yang Allah gunakan untuk mengumpamakan mereka. Kal. Ka itu adalah perumpamaan. Mereka bukan binatang tapi disamakan dengan binatang. Anak pesantren tahu, apabila ada sebuah kalimat menggunakan huruf tasbih, kata perumpamaan, itu antara yang diumpamakan dengan perumpamaan aja ada kesamaan. Itu ilmu bahasa, Pak. Kata-kata orang bahasa, antara musyabbah dengan musyabbah bih ada wajah syabah. Itu ilmu bahasa. Antara sesuatu yang disamakan dengan sesuatu atau ada mirip kesamaannya. Paham sama saya, Pak? Orang yang tak menggunakan mata hatinya, tidak menggunakan telinganya, tidak menggunakan apa tadi? Pendengarannya, mereka itu bukan binatang, tapi apa? Disamakan. Kalau Bapak ditanya apa sih persamaan antara mereka ini berdua? Orang yang tak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya, tidak menggunakan hatinya, disamakan dengan binatang. Apa persamaan ini kira-kira? Tidak menggunakan potensi yang Allah berikan kepada mereka. Yang satu memang Allah berikan potensi, yang satu tidak diberikan potensi, tapi sama-sama tidak punya gitu loh. Itu persamaan. Ulaika kal an'am. Mereka sama dengan binatang. Bal hum adall. Bahkan mereka lebih hina daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Ini ayat 179 Ali Imran Al-A'raf. Tapi ayat sebelumnya ya 178 177 itu menyebutkan jenis binatangnya, Pak. Kalau ayat 179 kan menyebutkan apa? Binatang saja. Tapi ayat sebelumnya itu menyebutkan jenis binatangnya. Jenis binatangnya Allah sebut dengan kalbun. Apa itu kalbun? Kalau pakai qalbun itu artinya hati. Agim itu punya sistem manajemen qalbu, manajemen hati. Pakai qaf itu artinya adalah hati. Tapi kalau qa diganti dengan ka, dengan kaf, yang pertama qaf, kaf, maka hati itu berubah menjadi anjing. Itu bahasa Arab sedikit saja tuh, Pak. Kalau qalbu artinya apa? Qalbi, hati saya. Tapi kalau kalbi, anjing saya. Itu bedanya antara huruf qaf dan huruf kaf. Quran itu menggunakan kaf. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi. Ini ayat sebelumnya, Pak. Kalau ayat 109 itu menyebutkan binatang secara keseluruhan. Tapi ayat sebelumnya menyebutkan jenisnya. Ya kan? Kata Allah, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran Tuhan itu, famathaluhu kamathalil kalbi, perumpamaan mereka sama dengan anjing.
Keras nggak Pak ayat ini Pak? Bapak jangan salahkan saya Pak. Lihat sendiri kalau nggak percaya. Quran itu Pak. Nah waktu saya sampaikan ayat ini di sebuah perguruan tinggi Pak, lalu saya didatangi oleh dosen. Pak, Bapak ini kan katanya, coba bisa nggak sih kata kalbu itu jangan diartikan anjing Pak. Coba cari terjemahan lain Pak. Saya bilang, saya tidak berani untuk mencari terjemahan lain dari ayat itu. Kenapa? Karena Quran menyebut kata apa? Kalbu Pak. Gimana cara kita merubah menjadi kucing? Nggak bisa Pak. Kalau saya terjemahkan kucing, saya berdosa besar. Kok ayat saya rubah-rubah? Kalau kucing itu famasaluhu kamasalil qit atau famasaluhu kamasalil hurairah. Ya kan? Tapi ayatnya berkata masaluhu kamasalil kalbi. Anjing. Memang begitu ayatnya. Saya bilang mohon maaf Pak Dokter, saya nggak bisa. Ya, saya nggak bisa untuk merubah ayat ini atau menterjemah ayat ini dari kata kalbu itu kepada terjemahan yang lain, Pak. Karena begitu Quran. Cuma Allah tatkala menciptakan kata kalbu itu Allah ceritakan karakteristiknya itu. Ya, apa ayatnya? Setelah kata kalbu itu, famasaluhu kamasalil kalbi. Perumpamaan mereka seperti anjing. Apa kata Allah? Intahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Itu Quran Pak. Nanti coba lihat deh dalam surah Al-A'raf mulai dari 177, 178, 179, 180. Apa ayat itu? Setelah itu Allah kata mereka sama dengan anjing. Apa karakternya? Intahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Anjing itu kata Quran, kalau kita berjalan di depannya, kita di depan, dia di belakang, tetap saja mengulurkan lidahnya. Betul nggak Pak? Kita balik sekarang, kita di belakang, dia di depan, tetap saja mengulurkan lidahnya. Artinya orang-orang yang tidak paham dengan kebenaran itu selalu saja mengucap sesuatu yang buruk dimanapun mereka berada. Mau jadi anggota DPR kah, mau jadi presiden kah, mau jadi dosen kah, mau jadi intelektual kah, kalau hatinya tertutup, pikirannya tertutup, jiwanya tertutup, dimanapun ditempatkan tetap mengulurkan lidahnya. Kecuali nanti kalau kita panggil anjing itu lalu berikan tulang, barulah lidahnya tertutup, dia konsentrasi untuk makan. Kira-kira itu ada nggak sekarang Pak? Ya kan? Kurang nutrisi. Begitu nutrisi dapat, diam dia. Ada nggak begitu? Itu yang ngomong siapa Pak? Quran 1400 tahun yang lalu diturunkan kepada sang baginda Nabi. Kenapa kok apa kata Quran itu cocok semua sekarang? Memang karena Quran itu bukan buatan baginda Nabi. Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad. Al-Quran bukan perkataan baginda Nabi Muhammad. Al-Quran itu perkataan Allah, pencipta alam semesta, pencipta manusia, tahu apa yang sudah terjadi, mengerti apa yang sedang terjadi, dan paham akan apa yang terjadi. Makanya Quran itu sebuah kitab suci yang tidak dibatasi oleh tutorial, tidak dibatasi oleh waktu. Dia berlaku di mana saja, kapan saja, sampai akhir kiamat. Jadi kalau Quran itu dikatakan kitab terdahulu yang hanya berlaku pada zaman orang Arab, ini orang bodoh otaknya. Kan ada tuh pernyataan para intelektual kan, itu Quran itu budaya, itu kan untuk menyorot kondisi sosiologis masyarakat Arab pada waktu itu, sehingga turunlah ayat tutuplah tutuplah kepalamu ya bagi wanita. Kenapa? Dulu Arab itu panas Pak, ya panas. Lalu untuk supaya orang tidak panas turunlah ayat tutuplah kepalamu. Tapi kalau di Bandung kan dingin Pak, segar, nggak ada debu, ngapain ditutup Pak? Ini ayat bercerita tentang sosiologi masyarakat Madinah, Mekah. Nah itu orang bodoh otak begitu Pak. Nah ini diilhami oleh syaitan Pak. Ini direkam kan? Bagus.
Diilhami oleh setan untuk apa? Untuk otaknya dipengaruhi, pikirannya dipengaruhi bahwa ayat-ayat Al-Quran itu hanya untuk mengobati secara temporer, waktu tertentu, zaman tertentu, orang tertentu. Di saat zamannya berubah, orangnya berbeda, lingkungannya berbeda, Quran tak berlaku bagi mereka. Ya kan? Inilah orang-orang yang Allah tutup kepalanya, hatinya, jiwanya, telinganya, pikirannya, lalu mereka sama dengan binatang ternak, bahkan diumpamakan dengan apa tadi? Anjing. Gimana sifatnya itu apa? Apa sifatnya? Didahulukan menjulurkan lidah, dibelakangkan menjulurkan lidah, kecuali kapan? Kasih tulang baru dia diam. Nah, itu banyak sekali sekarang, Pak. Begitu dana tidak turun lagi, oh baru tobat. Tak ada dana lagi, nyeloteh lagi. Ya, begitu ada nutrisi main lagi. Tak ada nutrisi, baru ini lagi. Ini Masya Allah. Yang ngomong itu bukan Pak Idrianto yang ngomong. Yang ngomong Quran. Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatsuruhu yalhas. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Kata Quran itu. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan kebenaran kami. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah ini, ceritakan ayat ini, kata Quran. Faqsusil qasasa la'allahum, faqsusil qasasa, ceritakan kisah ini, mudah-mudahan mereka kembali. Sa'a masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina. Quran juga mengaku, Pak. Sa'a masalul qaumil ladzina sungguh Masya Allah, sungguh jelek sekali ya perumpamaan yang digunakan buat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ini Quran mengaku juga kalau itu adalah perumpamaan yang apa? Yang jelek, Pak. Quran mengaku juga tuh, Pak. Sa'a masalanil qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina. Sungguh jelek perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami itu. Wa anfusahum kanu yadhlimun. Yang mereka setiap hari menzalimi diri mereka sendiri. Tapi Allah juga mengaku setelah ayat itu, may yahdillahu fahuwal muhtadi. Yang diberikan petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang berikan petunjuk untuk mereka. Jadi Al-Quran luar biasa, Pak. Sa'a masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang Allah sesatkan, dialah orang yang merugi selama-lamanya. Di dunia untung dia dengan menjual ayat Allah, dengan menentang kebenaran Tuhan, dengan melakukan apapun, mereka mendapatkan untung, mendapatkan mobil, mendapatkan rumah, mendapatkan fasilitas, mendapatkan penghargaan. Tapi sesungguhnya mereka itu apa? Khasirun, merugi. Merugi. Nah, ini manusia. Tapi yang Allah panggil, yang Allah ingin katakan, wahai engkau sedang berjalan, itu manusia, menggunakan kata insan. Insan itu, Pak, itu manusia intelek dan manusia spiritual, itu insan. Tapi kalau kita menemukan dalam Quran kata insan, itu maksudnya apa? Manusia intelektual, manusia yang berpikir, yang mencari kebenaran, baik kebenaran eksistensi ataupun kebenaran apa tadi? Substansi, ya. Mereka itu insan tuh, Pak. Tapi kalau orang yang tak mengerti itu, Pak, dia adalah bashar saja. Ya, dia binatang tadi itu. Sudah jelas ini benar, ini salah, ini enggak boleh, ini menentang Allah, ini firman Allah. Tapi karena ada proyek di depannya, ini enggak jelas firman apa ini. Ya tak? Ya, yang penting selesai dulu lah. Yang penting habisi dulu lah. Yang penting makan dulu lah. Tapi kalau orang-orang yang insan, dia memiliki ada dua karakternya. Dia punya hati nurani dan punya pikiran yang jernih, itu insan. Jadi kalau manusia sudah lepas dari pikiran yang jernih dan hati yang baik, dia bukan lagi insan. Dia lagi bukan apa? Kita-kita ini insan atau bukan? Insya Allah kita-kita ini adalah insan. Apa buktinya kita insan?
Salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Kita ganggukan, kita ambilkan itu. Kita buang selimut kita. Kita gunakan untuk jalan Allah karena hati kita mesti tergerak untuk kebaikan. Pak, yang ini jangan dilakukan, Pak. Ini kalau dilakukan bisa kita salah, Pak. Ini, Pak. Tersentuh dia, menunduk dia, bahkan dia menangis, itu insan. Makanya orang yang membuka mata hatinya, Pak, sekeras apapun, kalau dia membuka mata hatinya, dia akan takluk dengan kebenaran. Asalkan dia apa? Dibuka mata hatinya. Siapa sih orang yang tidak kenal dengan sahabat Umar ibnu Khattab? Ini orang, Pak, sebelum masuk Islam, jiwanya, pikirannya, kekuatannya, kehebatannya itu digunakan untuk memusuhi Rasulullah dan seluruh perangkat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa permusuhannya terhadap Islam, permusuhannya terhadap baginda Nabi, ya kan? Maka begitu dia datang ke rumah, dia ingin berburu, Pak, ingin berburu. Di tengah jalan dia bilang, Umar, aina anta? Kemana engkau? Kau pergi berburu, adikmu itu sudah masuk Islam, ikut Nabi Muhammad. Mendengarkan adiknya masuk Islam, ikut agama Nabi Muhammad, merinding, naik darahnya sebagai seorang orang hebat di tanah Makkah, Umar ibnu Khattab. Pulang dia, adiknya pada waktu sedang membuka mushaf Quran. Belum buka, bukan seperti Quran ini, Pak, karena belum dibukukan. Ini Quran kapan dibukukannya? Pada masa Utsman ibnu Affan. Dulu belum ada pembukuan Al-Quran di Rasulullah, ya. Makanya waktu Nabi, di masa Nabi itu, Pak, di masa Nabi itu kata Nabi, sahabat-sahabatku, yang kau catat itu adalah Al-Quran saja. Apa yang keluar dari mulutku di luar Quran jangan kamu catat. Sehingga Quran itu sudah tercatat semenjak dia turun, dibukukan pada masa siapa? Utsman bin Affan. Tapi perkataan Nabi yang berupa hadis itu tidak terbukukan awalnya. Makanya nanti muncul pada abad kedua. Muncullah Imam Bukhari, muncullah Imam Muslim dan segala macam. Ini mereka mencari riwayat-riwayat itu. Makanya dari sekian ribu hadis yang dikumpulkan, ada yang terseleksi, oh ini hadis dhaif, ini hadis maudhu', ini hadis sahih. Kalau riwayatnya siqah, tersambung sanadnya dari pulan bersambung ke Nabi, oh ini hadisnya mutawatir, ya kan? Kenapa ada begitu? Karena belum dilarang oleh Nabi untuk apa? Membukukan apa, menulis apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu Umar datang melihat adiknya membaca mushaf, lembaran-lembaran itu, kaget. Apa di tanganmu? Kata Umar, gak ada apa-apa. Pasti kamu membaca apa yang diturunkan oleh Tuhannya Muhammad. Berikan kepada saya. Kata adiknya, enggak, saya enggak akan berikan kepada kamu karena kamu najis. Lalu dibacakan. Apa yang terus dibacakanlah oleh adiknya Umar ibn Khattab, surat Thaha itu, Pak. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqas samawati wal 'ula tanzila mimman khalaqas samawati wal ard tanzila mimman khalaqal arda was samawati al ula. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Al-Qur'an yang turun ini tidak memberatkan hatimu. Mendengarkan itu, ini yang dibaca adalah bahasa Arab, yang mendengar siapa, Pak? Umar orang Arab atau bukan? Ini kalau ini dibacakan ke orang yang di luar mungkin kurang paham ya. Ini dibacakan kepada orang Arab, Umar ibnu Khattab. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Quran ini datang bukan memberatkan hatimu, memberatkan hidupmu, illa tazkiratan liman yakhsha, kecuali peringatan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Baru 2 ayat, Pak, menetes Umar air matanya. Baru 2 ayat ini, Pak, menetes dia. Mendengarkan ayat tazkiratan liman yakhsha,
peringatan bagi orang yang takut komentar Umar. Rubah pikirannya. Gak sembarangan ini firman ini. Gak sembarangan yang diturunkan oleh Allah ke Muhammad ini. Berjalanlah Umar menuju tempat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketok pintu. Di dalamnya ada Hamzah. Dalamnya ada sahabat-sahabat. Dilihat. Siapa yang datang? Umar, pedangnya terhunus, Pak. Masya Allah. Begitu dilihat, dilapor ke dalam. Siapa? Umar. Dalam keadaan pedang terhunus. Takut semua sahabat. Datang Hamzah, buka pintu itu. Kalau dia datang ke sini untuk baik, kita terima. Kalau dia datang ke sini untuk melakukan kejahatan, saya pertama kali membunuh dia, kata sahabat Hamzah. Hamzah ini orang keras, Pak. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu perang Uhud, Pak, yang membuat Nabi tersedih luar biasa itu adalah terbunuhnya Hamzah ini. Terbunuhnya siapa? Hamzah. Ya, kata Hamzah, buka pintu itu. Kalau dia datang untuk baik, kita terima. Kalau dia macam-macam, saya selesaikan. Kata siapa? Hamzah. Ternyata dakwah terus begitu juga, Pak. Jangan takut, Pak. Buka saja. Kalau dia macam-macam, kita terima. Kalau dia niat baik, ya kita terima. Kalau dia macam-macam, saya selesaikan dia. Kata siapa? Hamzah. Begitu dibukakan pintu, aina Muhammad? Di mana Muhammad? Rasulullah ada. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Bergetarlah rumah itu dengan takbirnya para sahabat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan pada saat itu Umar mengatakan, kalau sebelum Islam saya menggunakan seluruh kekuatan saya untuk memusuhimu ya Rasulullah, sekarang saya akan gunakan seluruh kekuatan saya untuk membelamu ya Rasulullah. Ini orang keras, Pak. Tapi apa? Hatinya masih terbuka. Ya kan? Makanya orang keras itu nggak usah dikasih lunak, Pak. Nggak usah dikasih lunak. Yang perlu dilunakkan adalah mata batinnya. Sehingga apa? Keras memang dia, tapi kerasnya untuk benar. Tapi kalau orang keras itu untuk salah, ini berbahayanya. Ya kan? Jadi orang-orang yang mampu sedang berjalan menuju Allah ini, Pak, yang mampu untuk melihat kebenaran Allah itu kecuali orang yang punya dua ini. Ada kesadaran batinnya, kemudian apa? Ada kejernihan pikirannya. Itulah insan. Jadi kalau ditanya apa itu insan, dua saja jawabannya. Yang pertama ada kemampuan dia untuk mendeteksi kebenaran Tuhan. Yang kedua ada kemampuan otaknya untuk melihat kebenaran. Nah, orang-orang yang sedang berjalan ini dengan dua kekuatan yang Allah berikan ini, kekuatan spiritual dan kekuatan intelektual ini, maka dia akan terus berjalan. Dan ingat, dalam perjalanan ini pasti saja ada onak duri, ada godaan, ada ancaman, ada berbagai macam percobaan-cobaan hidup. Tapi bagi orang yang masih punya intelektual dan spiritual ini, dia begitu terpeleset datang kembali, terpeleset datang kembali, terpeleset datang kembali, dan pada akhirnya nanti dia akan berjumpa dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang punya iman, yang insan itu dua. Mereka beriman dan mereka punya kemampuan intelektual. Maka orang-orang yang beriman ini setiap hari kerjanya itu astagfirullahalazim. Kenapa? Begitu kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah, kalimat kita bukan alhamdulillah, Pak. Bukan subhanallah. Kalimat kita apa, Pak? Astagfirullahaladzim. Kenapa astagfirullah? Kita baru selesai sholat. Kita bukan selesai mencuri kita. Bukan selesai kita berzina. Bukan mabuk-mabukan. Khusyuk Bapak sholat. Ya, baca ayatnya 5 juz satu kali satu rakaat. Rakaat kedua 15 juz. Ya, sholat isya misalnya. Ya, sholat isya, Pak. Ya, jangan sholat maghrib, Pak. Kalau sholat maghrib habis waktu. Sholat isya atau sholat tahajud lah begitu. Bapak hafiz Quran, rakaat pertama 5 juz, rakaat kedua 5 juz, 10 juz, 2 rakaat. Ya, begitu assalamualaikum warahmatullahi,
Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Kenapa orang itu selalu mau astagfirullah, Pak? Karena dia sadar betul dia sedang berjalan menuju Allah, tapi godaannya terlalu banyak. Sadar atau tidak sadar dia sering melakukan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk melebur itu, dia bilang, ampuni aku ya Allah. Ya, ampuni aku ya Allah. Kenapa dia selalu bilang astagfirullahaladzim? Karena dia sadar betul dia adalah hamba yang lemah, hamba yang dhaif, hamba yang salah, hamba yang selalu melakukan kesalahan, yang hidupnya penuh dengan dona dan dosa. Akui, Pak, diri kita ini, Pak. Makanya kata ulama, tidak ada kita yang tawadhu, Pak. Nggak ada kita yang tawadhu. Kita ini kenapa tawadhu? Karena sadar diri. Kalau ada kita yang sombong itu nggak sadar diri itu. Yang tawadhu itu Rasulullah. Kenapa Rasulullah dikatakan tawadhu? Dia punya kelebihan, dia punya kemuliaan, dia punya kehebatan, dia tawadhu. Itu memang pantas tawadhu. Itu memang tawadhu itu, Pak. Kita ini sudah banyak dosa, tawadhu itu wajar. Itu apa namanya? Wajar. Saya tersentak mendengarkan kalimat ini. Dia bilang, setawadhu pun Anda, kata guru saya. Setawadhu pun Anda tawadhu bagaimanapun, sesungguhnya Anda belum tawadhu. Kaget kita, kok bisa ya? Kita sudah tawadhu belum dianggap tawadhu. Kenapa? Anda itu tawadhu karena memang pantas untuk tawadhu. Ibadahmu enggak seberapa, dosamu banyak, mulutmu kotor, hatimu bermasalah, kamu tawadhu wajar, pantas, sadar diri namanya. Yang tawadhu yang sebenarnya itu siapa, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosanya diampuni Allah, ya tak? Baik yang telah berlalu ataupun yang akan datang. Kemuliaannya luar biasa. Dia nabi, dia rasul, tapi tawadhu, itulah tawadhu yang sesungguhnya. Itu orang yang betul-betul dikatakan tawadhu. Bapak ini rendah hati betul ya. Bukan tawadhu, dia sedang sadar diri, Pak. Dia sedang apa, Pak? Sadar diri, Pak. Wah, Bapak kok senang sekali memaafkan orang. Bapak dihina, ya, Bapak dilecehkan, tapi Bapak kok enggak membalas ya? Tawadhu betul, Pak. Bukan, Pak. Kita sedang tidak tawadhu, tapi kita sedang apa, Pak? Kita sedang apa? Sadar diri. Jadi jangan bangga dipuji orang, Pak. Aduh hebatnya. Hebat banget ya. Maaf sekali tuh Bapak, kasihan. Orang Bugis bilang kalau pemaaf sekali kasihan. Pemaaf tapi ada kasihannya, Pak. Ya, itu bukan. Kita begitu karena kita sadar diri. Kita begitu karena kita sadar. Kenapa enggak sombong, Pak? Bapak mobilnya banyak sekali, Pak. Rekeningnya di mana-mana. Kok enggak sombong? Bapak tidak sombong, itu bukan Bapak tawadhu. Bapak sadar diri. Karena ini titipan siapa? Allah. Bapak hebat sekali ya, Pak, ilmunya luar biasa. Rendah hati. Oh, bukan. Dia sadar bahwa itu bukan punya dia. Itu adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sombong, ilmunya dia sombong, Pak. Segampang Allah. Gampang enggak bagi Allah, Pak? Gampang enggak bagi Allah untuk melupakan semuanya? Gampang, Pak. Pulang kantor, lihat rumah terbakar, cek, langsung pingsan, bangun nggak tahu apa-apa lagi. Itu Allah. Jadi orang-orang yang mampu berjalan menuju Allah itu, yang Allah katakan dalam soal ini Al-Insyiqaq 6 tadi itu, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadahan famulaki, wahai manusia, engkau sekarang sedang berjalan menuju Allah. Dan orang yang berjalan menuju Allah itu catatannya dua. Yang pertama, punya hati nurani. Yang kedua apa? Punya kemampuan melihat kebenaran dengan otaknya. Kenapa kita belajar ini? Kan YouTube banyak sekali sekarang, Pak. Bapak tinggal dulu di rumah, buka YouTube, cari pengajian, bisa kan? Bisa kan? Apanya yang kurang, Pak? Apanya yang kurang kira-kira? Ilmunya dapat, apanya yang kurang? Keberkahannya yang kurang. Bukan berarti saya mengatakan
di YouTube itu nggak berkah, berkah. Tapi bapak datang ke masjid, setiap langkah mengangkat derajat, setiap langkah menurunkan dosa. Satu langkah ke masjid, satu langkah mengangkatkan derajat, satu langkah menurunkan dosa. Duduk di majelis ilmu bersama para malaikat. Ini jangan kira Pak, ribuan sekarang nih malaikat sedang bersama-sama kita ini. Makanya kalau pengajian itu mesti ada ayatnya, mesti ada hadisnya. Karena yang sedang hadir ini bukan orang sekarang, tapi siapa? Malaikat Pak. Itu yang bilang itu bukan saya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, "Inna lillahi malaikatan sayyahin." Allah tuh punya malaikat yang terbang seluruh penjuru, utara, selatan, timur, barat. Begitu dilihat ada majelis ilmu, malaikat duduk di situ. Ya, mereka duduk di situ. Makanya kalau ada majelis ilmu, walaupun tadinya nggak niat Pak, ada duduk Pak, duduk di situ. Kenapa? Karena sedang ada malaikat di situ. Ya, tidak dilihat siapa yang bicara itu, ustadzmu atau bukankah? Nggak dilihat itu. Yang dibicarakan Quran kah, kebenaran kah atau tidak? Ini kalau bukan ustadznya nggak mau duduk Pak. Ini yang berbahaya juga sekarang. Ya. Jadi kenapa kita harus sedang berjalan? Karena kita sedang berjalan menuju siapa Pak? Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua datang dari Allah dan pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Berjalan kita lahir ke dunia, hari pertama lahir. Seminggu udah seminggu umur kita. Sebulan udah sebulan umur kita. Setahun udah setahun umur kita. Masuk SD, tamat SD, masuk SMP, tamat SMP, SMA, habis itu kuliah, bersinar, jadi orang hebat, jadi pejabat, hebat. Selamanya kayak itu? Selamakah mentarinya bersinar? Selamakah purnama itu ada? Enggak, redup. Pada akhirnya hilang. Saya setuju dengan Pak Quraisy. Pak Quraisy tatkala mengkaji bulan, Pak. Itu luar biasa, saya tertarik sekali. Kata Pak Quraisy, hidup manusia seperti bulan. Hidup manusia seperti bulan. Pertama sabit, kecil ya kan? Kecil. Kemudian menjadi bulan purnama. Di saat purnama, orang melihat, indahnya purnama itu. Gadis dan seorang bujang pacaran di bawah pohon di malam purnama. Dibilang, "Dek, lihatlah bulan purnama itu, wajahmu seperti bulan purnama." Indah betul. Tapi purnama tidak selamanya bersinar, ya kan? Begitu fajar menyingsing, purnama mulai hilang. Tapi ingat, dia tidak hilang selamanya. Nanti dia akan muncul kembali. Begitulah kehidupan kita, kata Pak Quraisy. Kita dari kecil. Kemudian apa Pak? Purnama. Purnama itu apa Pak? Masa kejayaan. Pak Harto purnamanya 30 tahun Pak. Mahathir purnamanya puluhan tahun Pak. Bill Clinton ada purnamanya, iya kan? Iya enggak? B.J. Habibie ada purnamanya. Makanya B.J. Habibie begitu masa tua dia jalan di rumahnya, dilihat foto-foto, ini waktu di Jerman, ini waktu kerja di sini, ini waktu jadi presiden, ini waktu jadi menteri, foto-foto. Tapi tangan sudah gemetar. Dia tuliskan itu, di saat kamu sudah tua, melihat masa-masa jayamu, anak semua hebat tapi kuliah di luar negeri, ya, bekerja di luar negeri, cucu datang tapi dia nggak kenal dengan kita, dia datang tiba-tiba main HP juga di depan kita, ya, tinggallah kita sendiri di rumah berdua dengan istri, dibantu oleh pembantu, tangan gemetar, ya kan? Andaikan hidup itu diisi dengan kebaikan dulu, maka tentu inilah kebaikan. Bulan purnama begitu Pak. Lama-kelamaan purnama itu akan apa? Akan hilang. Itulah kehidupan kita. Bersinar, tiba-tiba hanya jadi kenangan. Almarhum. Iya enggak Pak? Almarhum. Inna lillahi wa inna. Ya, maka kita akan berjumpa dengan Allah. Maka Pak, Bapak sekalian, dalam hidup ini kuncinya insan tadi itu. Kuncinya apa Pak? Insan. Apa itu insan? Gunakan hati nurani
gunakan cara berpikir yang baik. Kalau hati terbuka, insya Allah kita cenderung untuk kebenaran. Tapi kalau hati tertutup, semua gelap. Makanya ilmu itu Pak, ilmu itu tidak didapat kecuali oleh orang-orang yang tawadhu dan orang-orang yang ingin untuk mendapatkan kebenaran. Dan ilmu itu Allah tutup bagi mereka yang sombong dan tidak mau mendapatkan kebenaran. Yang maunya mencari pembenaran, mencari kebenaran atau mencari pembenaran. Kalau mencari kebenaran, begitu terbuka kebenaran di depan matanya, sami'na wa ata'na. Tapi kalau mencari pembenaran, sudah jelas benar itu di depan matanya, tapi dicari jalan bagaimana ini bisa lagi doa taati. Maka oleh karena itu sekalian, kita sekarang sedang berjalan menuju Allah. Ya, innaka kadihun, tapi susah, qadhan, payah. Betul nggak Pak? Saya mau nanya, orang hebat tuh punya masalah nggak Pak? Punya. Orang kaya punya masalah nggak Pak? Orang miskin punya masalah nggak? Artis punya masalah nggak? Rakyat jelata punya masalah nggak? Sesungguhnya setiap kita ini sedang berjalan di tanah yang terjal. Hanya saja sandungannya yang berbeda-beda. Betul nggak Pak? Sesungguhnya kita ini sedang berjalan di tanah yang terjal. Hanya saja sandungannya yang berbeda-beda. Sandungan tahu nggak? Sandungan itu hambatannya yang berbeda-beda. Ya pejabat, hebat. Tapi jangan dikira Pak. Maka banyak kan pemimpin dunia yang ngambil pistol kemudian bunuh diri. Banyak nggak Pak? Banyak. Andaikan popularitas itu adalah puncak kebahagiaan, maka orang yang populer gak akan mungkin minum racun, ya kan? Tapi itulah kebahagiaan bagi seorang Islam adalah di saat dia ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Itulah kebahagiaan. Lantahsila, engkau tidak akan mungkin mendapatkan sesuatu yang sempurna dalam hidup ini kecuali engkau ridho untuk menyempurnakannya. Betul nggak Pak? Secantik apapun kita mendapatkan seorang, nggak ada yang sempurna Pak. Hanya ridho yang buat itu sempurna. Ana hebat, ganteng, ada saja Pak yang buat batin kita ini mengeluh. Ada nggak Pak? Kecuali ridho terhadap takdir Allah. Nah inilah mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Jadi sesungguhnya kita sekarang sedang berjalan menuju siapa? Allah. Dan pada akhirnya kita akan berjumpa dengan Allah. Dan perjumpaan dengan Allah adalah pasti, dan perjalanan menuju kepadanya itu sangat-sangat terjal, sangat tinggi, banyak-banyak hal-hal. Tapi kalau perjalanan itu dilanjutkan, insya Allah akan ada kendaraan-kendaraan yang akan mengantarkan kita sampai di tujuan. Bapak kalau mendaki bukit Gua Hiro, tinggi nggak? Tinggi. Tapi kalau Bapak bulatkan tekad untuk mendaki gua itu, insya Allah sampai. Dan jangan khawatir, nanti di samping kirinya ada tanjakan yang Bapak bisa berpegang di situ. Ya, begitu capek sekali, ada tempat duduk di sebelahnya. Mendaki lagi, waduh capek, ada yang jual pisang goreng di sebelahnya. Ternyata yang dibutuhkan cuma satu, tekad untuk berjalan terus. Itu yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan Pak? Tekad. Ya Allah, kenapa hatiku sekarang kalau baca Quran ku hampa sekali ya Allah? Sadari, tekad. Ya. Ya Allah, kenapa ini berbagai macam persoalan hidup ini membuat hatiku ini gelisah luar biasa. Tekad. Maka yang salah sampai. Itulah kata Pak Quraisy itu. Kalau kita ini ingin berjalan, yang dibutuhkan pertama kali adalah tekad. Kalau tekad bulat, jalani. Insya Allah di samping kiri, kanan, muka, belakang ada terminal-terminal istirahat yang akan bisa kita gunakan untuk beristirahat sejenak, melanjutkan perjalanan pada tahap selanjutnya, dan pada akhirnya kita sampai kepada tujuan. Tujuan kita sesungguhnya adalah kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah, keadaan yang baik, husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Jam berapa Isra? Udah masuk ya? 6.
Baik, ada waktu kita 3 menit atau 4 menit, silahkan kalau ada yang mau dipertanyakan. Kalau tidak, alhamdulillah itu ya. Silakan. Ya. Lanjut dikit Pak Ustaz. Ya, silakan. Tapi korelasinya dengan pelajaran 3 bulan yang lalu. Oh, iya, oke. Mengenai kisah-kisah Nabi, Iya. kisah-kisah Al-Quran yang diturunkan Allah. Itu ada pertama tujuannya kata Pak Ustaz. Apa nih? Ulil albab. Iya. Udah menunjukkan hati Nabi. Iya. Ada. Iya. Nah, korelasi dengan pengajian sekarang. Saya lihat sekarang ini kebanyakan orang kalau pikir aja, iptek aja kelihatan. Jadi soal agama dan soal akhirat ini dibelakangkan kelihatan. Mohon penjelasan Bapak. Baik. Nah ini, wah saya salut dengan Pak Haji. Ingat pengajian kita dulu ya. Sabbita bihi fuadaka. Itu ayat kita Pak ya. Menetapkan hati, memberikan peringatan dan segala macam. Tujuan kisah dalam Al-Quran itu. Nah tadi kisah Nabi, kisah dalam Quran juga yang saya ceritakan itu kan untuk meneguhkan hati kita sesungguhnya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian fenomena masyarakat modern. Kata Profesor Dr. Said Nasr. Dia bilang apa? Fenomena masyarakat modern hari ini adalah manusia itu terlepas dari epicentrum kehidupannya. Epicentrum kehidupannya itu adalah mengenal kebenaran ilahi itu. Ya kan? Tatkala orang terlepas dari pengenalan terhadap kebenaran ilahinya, maka dua yang akan dia dapatkan. Yang pertama, dia terputus dari asalnya. Yang pertama, dia lupa dari asalnya. Yang kedua adalah terputus dia dengan perjanjian terhadap Tuhannya. Nah, sekarang ini Pak, ini yang terjadi Pak. Orang dilepaskan dari epicentrumnya, dari pusat epicentrumnya, dari pusat lokusnya. Sehingga orang mengkaji ilmu, mengkaji iman, mengkaji ekonomi, mengkaji politik, mengkaji budaya, antropologi, sosiologi, teknologi, dan logi yang lain itu. Lalu tapi dilepaskan dari mana Pak? Dari mananya? Dari pusat epicentrumnya. Pusat epicentrum itu adalah Allah, dari Allahnya. Nah kalau orang dilepaskan dari Allah, maka ilmunya melahirkan dua hal. Yang pertama, dia lupa dengan asalnya. Yang kedua, terputus dari Tuhannya. Ini yang terjadi sekarang. Banyak hebat anak, tapi lupa dengan orang tuanya. Betul nggak Pak? Juara 1 Olimpiade Internasional Matematika, tapi pulang ke rumah dia bentak-bentak orang tuanya. Kenapa itu? Lupa dengan asalnya. Yang kedua, ini bukan kata saya, ini kata seorang seorang kosmologis Dia seorang pakar peneliti kosmologi dari Iran dan S2 S3-nya di Amerika, di Harvard. Disertasinya tentang kosmologi Islam. Salah satu dia bilang begitu, bahwa tatkala orang lepas dari epicentrum, pusat epicentrumnya Allah itu, dia belajar ilmu, belajar agama, belajar iman, belajar teknologi, belajar ekonomi, belajar politik, belajar matematika, tapi lepas dari Allah tadi itu. Dua akibatnya. Yang pertama tadi adalah lupa dengan asalnya. Yang kedua, lupa dengan Tuhannya. Lupa dengan asalnya, orang tua yang melahirkan dia lupakan. Karena iman gak ada, akhlak gak ada. Ya kan? Yang kedua, lupa dengan Tuhannya. Allahu Akbar. Ini sedang Olimpiade ini, nantilah. Lupa Zuhur, lupa Asar, lupa Maghrib, lupa Isya, habis semua, gak pernah ngaji. Kenapa? Belajar. Makanya kalau ke anak itu Pak bilang, nah rajin-rajin ibadah, tapi jangan lupa kau belajar. Ibadah dulu yang diamanahkan, baru belajar. Nah, jangan rajin belajar, jangan lupa ibadah. Itu nggak benar Pak. Nah, kamu harus kuat ibadah. Rajin kamu sholat, rajin kamu zikir, rajin kau baca Quran. Tapi ingat nak, kau sekarang berada di zaman seperti ini. Kau harus belajar dengan giat. Kau harus kuat imanmu, tapi kau harus cerdas otakmu. Nah, itu pesan kita terhadap anak kita. Jangan dibalik. Nah, rajin-rajin belajar, jangan lupa ibadah. Harusnya apa Pak? Nah, rajin-rajin kamu ibadah,
Tapi jangan lupa nak, kau sekarang hidup di zaman ya 4.0. Kalau sekarang 5.0. Saya kemana lewat dari arah Ciledug ke bandara, di sebelah kanan saya lihat itu ada dua foto anak muda. Saya menduga keras itu adalah fotonya anak mudanya Pak Haji Jamhuri. Betul nggak? Ya nggak? Betul nggak Pak Haji? Yang di sana itu tuh. Nah, saya lihat, wah ini jamaah saya ini punya jamaah saya ini. Betul nggak Pak? Dua foto anak muda Bapak ya? Sebelah kanan kalau dari arah ke bandara itu. Ya. Sekilas saya lihat, ya. Wah ini kayaknya anaknya Pak Jamhuri ini, saya bilang. Ya kan? Nah, itu Pak Haji. Jadi makanya di pondok yang sekarang saya bina di situ, makanya kita punya moto ceria Pak. Ceria itu dari 5. C, cerdas. Anak ini harus cerdas. Yang kedua, E, energik. Dia harus punya semangat, nggak boleh letoy. R, responsif. Jangan ego dia, harus mengerti dengan orang lain. Ya, yang keempat I, inovasi. Dia harus punya kreasi. Tapi semuanya A, akhlakul karimah. Akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada orang tua, akhlaknya kepada guru, akhlaknya kepada sesama. Nanti jadi anak cerdas, akhlaknya kepada Allah baik. Anak yang inovatif, akhlak kepada Allahnya baik, akhlak kepada orang tuanya baik. Ceria itu moto kita Pak di pondok pesantren sekarang. Ceria. C-E-R-I-A. Cerdas, energik, responsif, inovatif, akhlakul karimah. Oh, itu yang sekarang saya kembangkan di Bogor itu. Jadi kamu harus cerdas matematikanya, kamu harus cerdas bahasa Arab, bahasa Inggrisnya, kamu harus cerdas biologinya. Tapi ingat nak, kecerdasanmu tidak ada gunanya kalau kau kurang ajar kepada orang tuamu. Kecerdasanmu tak ada gunanya kalau kau kurang ajar kepada Tuhan, pada Allah, maksudnya nggak masalahkan ibadah dan segala macam. Ceria, itu sekarang pokoknya banyak orang tua begitu datang ke pondok, saya jelaskan, wah ini yang kita cari nih Pak. Terakhir kemarin ada dokter tamatan dari Kanada, dia pernah ngajar di Kanada, diskusi sama saya 2 jam di pondok. Dia bilang, Ustadz ini yang saya cari. Saya bilang, gimana kita sekarang mencetak anak yang cerdas tapi kurang ajar Pak? Betul nggak Pak? Nggak ada sopan santunnya, ya kan? Dulu kita lihat orang tua kita itu, kita pulang sekolah, assalamualaikum, cari tangan ibu, cium, ya nggak Pak? Sekarang ini anak pulang sekolah, tangannya pula yang diberi sama kita yang suruh cium tangannya, matanya entah kemana, ya nggak? Nah katanya, kalau kita dulu datang cium tangan orang tua kita, betul nggak Pak? Sekarang banyak orang tua dibunuh oleh anaknya sendiri, bukan karena bodoh, karena akhlaknya kurang. Pertanyaan Pak Haji ini update sekali, luar biasa. Ini fenomena sekarang Pak. Ini yang menjadi pikiran kebanyakan orang, bukan mayoritas para pemikir sekarang itu begitu Pak. Itu yang dikatakan tadi, terlepas dari pusat epicentrumnya itu. Melahirkan 2. Yang pertama lupa dengan asalnya, yang kedua apa tadi? Lupa dengan Tuhan. Nah ini pengajian begini kalau kita sebarkan yang luar biasa ya Pak. Ya, jadi silahkan ya dikaji agama, silahkan dikaji ilmu, tapi jangan lupa dengan asal kita Allah, dan jangan lupa kita dengan di mana kita sedang berada hari ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah, berikan kami kemampuan bersyukur atas karunia-Mu ya Allah, dan teguhkan hati kami untuk ridha dengan takdir-takdir-Mu ya Allah. Allahumma rabbana la sahla illa ma ja'altahu sahla
wa anta tajul huzna idza syi'ta sahla. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah, berkahi rezeki kami, berkahi pekerjaan kami, berkahi apapun yang Kau anugerahkan kepada kami. Jadikan semua itu ya Allah sebab untuk kami mendekat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.